bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Qala Syekh al-Imam Asy-Syarif Al-Himam Al-Alim Ar-Rabbani wal Arif As-Samadani Abi Muhammad Maulana At-Tihami Qurun Al-Idrisi Al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan hukum-hukum nikah. Ada berapa hukum nikah? Kemarin sedikit review, ada 5. Ada kalanya dari mubah, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, dan sebaliknya bisa menjadi makruh, bahkan menjadi haram. Sekarang, kalau di kitab saya ada di halaman 9. Wa ikhtulifa halin nikahu afdalu awit takhalli lil ibati afdalu. Wa ikhtulifa, dan diperselisihkan. Halin nikahu, apakah adapun nikah afdalu ialah lebih utama, au takhalli, atau fokus lil ibadati, untuk ibadah afdalu ialah lebih utama. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, manakah yang lebih utama antara menikah atau fokus di dalam ibadah. Dalam kajian tasawuf itu ada takhalli, ada tahalli. Takhalli itu adalah ketika seseorang mengosongkan hatinya dari hal-hal yang tercela, fokus kepada Allah. Takhalli juga bisa bermakna berkontemplasi, bermakna bersemedi. Kemudian ada tahalli. Tahalli itu maknanya seseorang yang selalu membersihkan hatinya, tazkiyatun nufus. Di sini pertanyaannya, mana yang lebih utama antara menikah? Kita berarti ibadahnya secara sosial, atau ibadahnya secara sosial gitu, berkeluarga, atau secara tahalli ibadahnya, fokusnya kepada Allah melalui zikirnya, melalui sholatnya, sholat malam, sholat wajibnya dengan jamaah dan lain sebagainya. Mana yang lebih utama? Maka dijawab warrajihu annal afdala al-jam'u bainahuma. Adapun yang rajih, pendapat yang kuat itu, annal afdala, sesungguhnya adapun yang utama, al-jam'u bainahuma, ialah mengumpulkan di antara keduanya. Ya nikah, ya ibadah. Artinya jangan sampai kemudian karena menikah kemudian ibadahnya ditinggal, atau sebab karena ibadah nikahnya juga nggak mau menikah. Maka keliru. Yang utama itu adalah mengumpulkan keduanya. Menikah, ya beribadah dengan fokus. Karena tidak tepat juga ketika masalah nikah dengan ibadah itu seolah-olah dipertentangkan. Karena masalah pernikahan itu adalah syariat Allah, itu syariat Rasulullah, bahkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, Rasulullah mengatakan seperti itu. Jadi jangan dipertentangkan. Makanya kemarin sempat ada pertanyaan, bagaimana ketika seseorang menikah, yang ketika menikah dia akan berkurang kecintaannya kepada Allah SWT. Seharusnya tidak seperti itu. Orang yang memiliki keimanan yang kuat,
yang memiliki pemahaman yang mapan terkait dengan mahabbah, makna cinta, maka dia tidak akan mempertentangkan antara cinta kita kepada manusia dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai seseorang itu karena Allah. Bagaimana Rasulullah juga bersabda. Misalkan ketika Rasulullah mengatakan ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi. Cintailah Allah karena Allah lah yang sudah memberikan segala nikmatnya kepada engkau. Wa ahibbuni lihubbillah. Rasul mengatakan cintai aku karena kecintaanmu kepada Allah. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah itu sebagai indikasi cinta kita kepada Allah. Jangan kemudian ada dikotomi, dipisah. Tidak, itu adalah satu kesatuan. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintai anak keturunanku, para habaib, para syarifah li hubbi, karena cintamu kepadaku. Kita mencintai para habaib karena cinta kita kepada Rasulullah. Kita cinta kepada Rasulullah karena cinta kita kepada Allah. Artinya kecintaan ini semuanya berujungnya bermuaranya hanya kepada Allah. Pun ketika dalam bab nikah, ketika kita mencintai istri kita, mencintai pasangan kita, maka cintai dia karena cinta kita kepada Allah. Jangan ada dikotomi. Sehingga ketika seperti itu tidak mungkin kemudian kita sebab menikah kemudian berkurang kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus digabungkan. Menikah ya fokus ibadah. Kenapa? Li'anna nikah laisa mani'an min at-takhallul ibadati. Li'anna nikah, karena sesungguhnya pun menikah, laisa tidak ada pemenikah itu mani'an, ialah pencegah. Nah, ini di sini ada min at-takhallul, dari fokus lil ibadati, untuk beribadah. Menikah itu bukanlah penghalang. Menikah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi nikah itu bagian dari syariat Allah. Nikah itu juga bagian dari ibadah. Bahkan saya pernah sampaikan kan bahwa ketika kita mengumpuli seorang istri pun itu juga bagian dari sedekah. Namun untuk ketentuan ini yang kita baca, sesungguhnya ketentuan bagi orang-orang milenial seperti kita, orang-orang yang masih muda. Ini cocoknya. Tapi kalau udah orang-orang yang sudah tua renta, kemudian orang sudah sakit-sakitan, tapi dia ingin menikah, maka itu tidak lebih utama. Masih lebih utama beribadah bagi dirinya. Ada orang sudah lanjut usia, sering ada berita-berita viral di mana ada seorang kakek-kakek kemudian menikahi seorang gadis. Nggak ada masalah sebenarnya. Cuma bagi orang-orang yang sudah tua, lanjut usia, bagi orang-orang yang sudah sakit-sakitan yang terus-menerus, maka bagi dirinya itu yang lebih utama adalah fokus ibadah kepada Allah. Fokus di dalam memperbaiki hati, fokus di dalam memperbaiki diri. Jadi menikah tidak lebih utama bagi dirinya. Sebenarnya seperti itu. Tapi nggak masalah. Bagi dia masih dalam, kalau kita memandang dari sudut pandang hukumnya bagaimana, boleh. Kalau orang itu ingin menikah, ya boleh untuk menikah sekalipun tua renta, sekalipun sudah lanjut usia. Namun bagi dirinya lebih utama untuk beribadah. Selanjutnya, waqad taqarrara anna arkanan nikahi khamsatun. Waqad taqarrara, dan sungguh telah menetapkan siapa ulama, anna arkanan nikahi, sesungguhnya adapun rukun-rukun nikah, khamsatun, ialah ada 5. Sekarang kita akan membahas tentang rukun-rukun nikah. Rukun-rukun nikah itu ada 5. Al-aqidah ini yang pertama dan sekaligus yang kedua adalah 2 orang yang berakad. Wahuma, adapun al-aqidah itu zauju adalah suami, wal waliyu, dan wali. Pertama suami, yang kedua adalah wali. Wal ma'qudu alaihima, dan sesuatu yang diakati alaihima oleh keduanya suami dan wali. Apa itu? Wahuma, adapun al ma'qud alaihima itu az-zaujatu, ialah istri, was-sidaku, dan sidak, mahar. Nasson, secara nas, kama fi nikahit tasmiyati, sebagaimana keterangan di dalam nikah tasmiyah. Nikah tasmiyah itu adalah nikah yang maharnya atau sodaknya itu disebutkan ketika akad. Au hukman, atau secara hukmi.
Kama fi nikah tafwidi, sebagaimana di dalam nikah tafwid. Tafwid itu pernikahan di mana seorang anak menyerahkan urusan pernikahan kepada orang tuanya tanpa adanya mahar, tanpa mensyaratkan adanya mahar. Wasigatu, dan yang terakhir adalah sigot. Oke, ini adalah bab yang mungkin menurut saya penting untuk kita perinci penjelasannya supaya tidak keliru, karena masih terjadi banyak kekeliruan atau anggapan yang keliru di tengah-tengah masyarakat. Dikatakan bahwa rukun-rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adalah al-aqidani, 2 orang yang berakad. Yang pertama itu adalah seorang suami. Jadi kalau melakukan akad harus ada suami. Dan suami itu untuk menjadi suami yang hendak menikahi seorang istri juga ada syarat yang harus dipenuhi. Misalkan bukan adamul ihram, dia itu sedang tidak melaksanakan ihram. Dia sedang tidak melakukan ihram haji, baik haji ataupun umroh. Karena orang yang melaksanakan haji dan umroh itu tidak boleh menikah dan juga tidak boleh menikahkan, tidak boleh menjadi wali, tidak boleh menjadi saksi, itu nggak boleh. Pun juga seorang suami tidak boleh menjadi berakad nikah ketika dia itu sedang berihram. Yang kedua adalah al-ikhtiyar, dalam kondisi normal. Artinya dia sedang tidak dipaksa untuk menikah. Orang yang dipaksa untuk menikah itu tidak sah, nikahnya tidak sah. Kemudian watta'yin, kemudian tertentu. Artinya ketika misalkan saya laki-laki mau menikahi seseorang, maka harus tertentu siapa yang harus saya nikahi. Tidak kemudian masih mubham atau ragu, misalkan saya mau menikahi anaknya atau putra dari Fulan bin Fulan. Namanya, tapi Fulan bin Fulan punya 3 orang anak. Kita harus pastikan yang mana yang mau kita nikahi. Harus tentukan, jangan yang mubham. Kemudian wa ilmuhu bismil mar'atih au ainiha, mengetahui dengan nama perempuan yang kita mau nikahi. Karena nantinya di antara rukunnya kan ada sigot. Ketika menyebutkan ijab qabul, nama seorang calon istri itu harus disebutkan, atau kalau tidak ditentukan yang mana orangnya pakai isyarah, isim isyarah hadihi misalkan, seperti itu. Jadi harus mengetahui siapa nama orang yang tidak kita nikahi. Kemudian juga harus mengetahui bahwa ilmuhu bihilliha, bahwa orang tersebut itu halal bagi kita. Artinya jangan sampai yang kita nikahi adalah istri orang, atau jangan sampai yang kita nikahi adalah orang yang masih ada masalah atau ternyata dia mahram kita. Jadi yakini bahwa orang atau wanita yang kita nikahi adalah wanita yang halal untuk kita nikahi, adalah bukan mahram. Kemudian wadzukratu yakinan, syaratnya mau jadi suami harus laki-laki tulen, harus dipastikan kelaki-lakiannya. Artinya dia bukan wanita atau dia bukan khulta. Khulta itu adalah orang yang memiliki 2 kelamin. Dia memiliki kelamin laki-laki dan dia juga memiliki kelamin perempuan. Itu dia nggak boleh menikah. Harus dipastikan dulu kelaki-lakiannya apakah yang dominan itu laki-laki atau perempuannya. Harus dipastikan kalau itu adalah khulta ketika hendak menikah. Kemudian wa adamul mahramiyati bainahu wa bainaha, tidak ada hubungan mahram. Pastikan wanita yang kita nikahi bukan wanita yang memiliki mahram dengan kita. Itu yang pertama. Harus ada suami ketika hendak menikah pasti. Yang kedua wal waliyu, harus ada wali. Harus ada wali nikah. Wali nikah itu adalah orang yang akan menikahkan putrinya. Dan di antara syarat-syaratnya juga harus memenuhi syarat untuk menjadi wali. Misalkan dia harus Islam,
harus mukallaf, adalah orang yang sudah dikenai beban Islam, dia sudah akil balik. Kemudian adalah laki-laki, jadi wali nikah itu harus laki-laki, nggak boleh perempuan. Seorang ibu, seorang bibi, tante itu nggak boleh menjadi wali nikah, harus dari pihak laki-laki, harus laki-laki. Kemudian harus merdeka. Kalau zaman dulu kan ada perbudakan. Nah, jadi kalau sekarang harus sekarang udah ada perbudakan sehingga sudah semua orang sudah merdeka. Kemudian harus adil, bukan orang fasik. Fasik itu adalah orang yang terus-menerus di dalam melakukan dosa kecil atau orang yang pernah melakukan satu kali dosa besar. Itu sudah disebut fasik kalau dia tidak bertaubat. Kalau wali yang seperti ini itu tidak boleh menjadi wali. Jadi wali itu tidak boleh fasik. Kemudian juga tidak sedang ihram sebagaimana yang saya jelaskan tadi, dan tidak sedang dihajar. Ada dalam bab muamalah kan ada hajar, ada mahjur alaih, orang yang sedang diembargo, itu tidak boleh menjadi wali. Dan yang terakhir adalah orang yang penglihatannya tidak bermasalah, telinganya juga tidak bermasalah. Artinya indera yang digunakan untuk melakukan ijab qabul itu tidak ada masalah. Itu diantara syarat-syarat menjadi wali. Pertanyaannya kemudian, siapakah yang berhak menjadi wali? Siapakah yang berhak menjadi wali? Yang berhak menjadi wali itu yang pertama itu adalah ayah, seorang ayah, bapaknya. Yang kedua adalah kakeknya. Kakek ini dari jalur ayah, berarti abul ab, ayahnya ayah. Kalau abul kakek dari jalur ibu itu nggak bisa menjadi wali. Jadi kakek dari jalur ayah. Ini yang disebut oleh Islam juga masuk kategori wali apa namanya? Disebut dengan wali yang boleh memaksa anaknya untuk menikah. Oke, itu yang pertama adalah ayah dan yang kedua adalah kakek. Yang ketiga, yang menjadi wali kita itu adalah akhun syakik, saudara kita, saudara laki-laki kita. Misalkan saya perempuan, saya punya saudara laki-laki, maka dia berhak untuk menjadi wali saya. Atau akhun li'ab, atau saudara laki-laki seayah. Jadi saya punya saudara sama ayah tapi beda ibu. Sama ayah tapi beda ibu. Itu juga boleh menjadi wali saya ketika saya menikah. Kemudian setelah itu adalah ibnil ah. Ibnil ah itu adalah ponaan. Ponaan kita atau anak laki-laki dari saudara laki-laki kita, baik yang sekandung, syakik ataupun li'ab, yang seayah, itu juga berhak menjadi wali kita. Selanjutnya setelah mereka itu adalah am. Amun itu adalah maknanya paman. Tapi paman dari jalur ayah. Ada amun, ada kholun. Amun itu adalah dari sisi ayah, kalau amun dari sisi ibu. Saudara laki-laki dari sisi ibu itu khol, mohon maaf. Kalau saudara laki-laki dari sisi ibu namanya khol. Kalau saudara laki-laki dari sang ayah itu namanya am, paman. Paman itu boleh menikahkan kita. Kemudian baik amnya ini am syakik, paman kandung, atau am liab, atau paman yang seayah. Berarti saudara tirinya ayah kita. Kemudian ibnil am, anak dari paman. Anak dari paman itu juga berhak untuk menjadi wali. Itu adalah macam-macam wali atau orang-orang yang berhak untuk menikahkan seorang perempuan. Kemudian
Kalau seandainya tidak ada semua bagaimana? Maka dikembalikan kepada hakim. Kalau dalam konteks Indonesia ini kan sudah ada kantor urusan agama atau KUA, maka mereka lah yang menikahkan penghulu atau ketua KUA-nya itu. Tapi kemudian ada kasus misalkan di mana kan tadi kan harus berurutan. Selama masih ada ayah nggak boleh kakek menikahkan. Ketika masih ada kakek nggak boleh saudara yang menikahkan. Ini alat tertib berurutan. Itu macam-macam harus berurutan. Kalau nggak ada ayah baru kakek. Selama masih ada ayah nggak boleh pindah ke kakek. Selama masih ada kakek tidak boleh pindah ke saudara. Selama masih ada saudara tidak boleh pindah ke keponakan. Nggak boleh. Baru ketika tidak ada semua, baru kita pindah kepada hakim, kepada KUA yang menikahkan. Tapi ada kasus, ada setidaknya saya menemukan ada 3 kasus, di mana ketika wali yang pertama misalkan ayah itu tidak bisa, ini bisa langsung berpindah kepada hakim. Yang pertama ketika ternyata walinya itu sedang melakukan ihram, baik haji atau umroh. Ketika si wali haji atau ketika si wali itu sedang umroh, maka siapa yang menjadi walinya wanita ini, maka langsung pindah kepada hakim, pindah kepada KUA. Yang kedua, yaitu ketika posisi wali sedang jauh atau sedang tidak berada di daerah itu. Misalkan saya wanita dan berada di Bali misalkan. Kemudian wali saya itu ada di Malang. Bagaimana? Saya kan mau menikah. Wali saya ada di Malang. Gimana? Apakah pindah ke kakek atau bagaimana? Maka dalam kasus seperti ini langsung pindah kepada hakim. Kita langsung ke KUA untuk menikah. Tidak perlu masih pindah ke kakek, ke saudara dan seterusnya. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu ketika si walinya ini enggan untuk menikahkan. Ada kan banyak kasus ketika wanita ingin menikah tapi orang tuanya tidak menyetujui, tidak memberikan restu. Bagaimana? Maka langsung kepada hakim. Dengan catatan kalau seandainya wanita ini mau menikah dengan laki-laki yang sekufu, dengan laki-laki yang selevel, dengan laki-laki yang sederajat, itu baru boleh dinikahkan oleh hakim atau KUA. Kalau seandainya ternyata wanita ini mau menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, dengan laki-laki yang tidak selevel, sehingga makanya orang tuanya tidak memberikan restu, apakah boleh hakim menikahkan? Nggak boleh. Dalam hal ini, ketika seorang wali tidak menyetujui anaknya untuk menikah karena alasan tidak sekufu, maka hakim pun, KUA pun tidak boleh untuk menikahkan. Haram hukumnya dan pernikahannya menjadi batal, tidak sah. Tidak bisa dilanjutkan. Itu, dan ini sering terjadi. Ini sering terjadi di Indonesia dengan beralasan ada wali adol, walinya nggak mau, langsung ke KUA mau menikah dan pihak KUA pun juga menikahkan. Ada kasusnya seperti ini nggak boleh. Kalau alasannya adalah karena tidak sekufu, nggak boleh. Hatta hakim pun, hatta KUA pun tidak boleh menikahkan. Kemudian itu terkait dengan hukum dari wali. Oh ya, ini yang ingin saya sampaikan, ada wali mujbir. Ada wali mujbir, ayah, kakek, 2 orang ini disebut dengan wali mujbir. Wali mujbir itu adalah wali yang boleh memaksakan atau bahkan menikahkan anaknya tanpa ada izin dan tanpa ada ridhonya dari si anak. Misalkan saya punya anak perempuan. Kemudian saya mau menikahkan anak saya dengan laki-laki pilihan saya tanpa sepengetahuan anak saya, tanpa ada izin anak saya. Gimana hukumnya? Boleh, karena saya posisinya sekarang sebagai wali mujbir. Posisinya sebagai wali mujbir. Tapi ini tidak baik. Artinya tidak baik, seharusnya kan dalam hal pernikahan harus dimusyawarahkan. Sekalipun saya memiliki hak prerogatif mungkin bisa dibilang untuk menikahkan anak saya, tapi tidak kemudian serta-merta melakukan seperti itu. Sunnahnya diajak bermusyawarah. Anak tersebut diajak untuk bermusyawarah. Dan kalau seandainya saya sebagai seorang ayah yang ingin menikahkan anak saya tanpa izin,
dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka pernikahannya juga bisa batal. Pernikahannya juga bisa batal. Yang tidak batal, yang boleh ketika dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu, dengan laki-laki yang memang satu derajat sama gitu, level. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal ma'qudu alaihima wa huma zaujatu. Rukun yang ketiga itu harus ada istri. Harus ada istri. Istri pun juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sebagaimana tadi suami, istri pun juga ada syaratnya. Sama, yang pertama yaitu adalah adamul ihram. Dia sedang tidak berihram. Yang kedua itu dia kosong dari pernikahan, artinya dia sedang tidak menjadi istri orang. Sama dengan penjelasan yang tadi. Yang ketiga itu dia selesai iddah. Kalau dia adalah wanita yang ditalak atau wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia boleh menikah lagi setelah iddahnya selesai. Kemudian yang terakhir adalah dia tertentu, wanitanya tertentu, siapa yang hendak dinikahi. Sama, hampir sama dengan syarat suami, hanya tambahannya 2, bahwa dia sedang tidak iddah dan dia kosong dari pernikahan. Wasidaku, dan yang keempat harus ada mahar. Di sini musannif masukkan sidak, bisa sodak, memasukkan mahar sebagai rukun nikah. Mahar itu adalah sesuatu atau barang yang wajib diberikan kepada seorang istri. Barang atau sesuatu yang wajib diberikan kepada istri atau diberikan kepada wanita yang diwati syubhat. Di fikih itu ada tentang watik syubhat. Watik syubhat itu adalah salah menggauli. Ternyata istri orang yang digauli. Bagaimana? Kan salah, keliru, gimana hukumnya? Maka wajib membayar sodak atau membayar mahar. Standarisasinya sodak atau barang yang bisa dibuat untuk mahar itu apa saja? Wa kullu ma jaza ayyakuna tamanan jaza ja'luhu sodaqan. Setiap sesuatu yang bernilai harta, ada nilainya, ada tamannya, ada harganya, maka itu layak untuk dijadikan sebagai sodak. Maka pernah ribut, ada orang menikah dengan mahar sandal jepit viral. Gak ada masalah, karena sandal jepit pun memiliki harga. Sandal jepit pun juga ada harganya dia, ada nilainya. Kemudian terkait dengan mahar juga, mahar itu yang bagus, itu adalah mahar yang tidak tinggi dan juga tidak rendah. Tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Sekiranya tidak memberatkan kepada pihak calon suami. Abrakuhunah aisaruhunah mahram. Kalau nggak salah aukamakol dalam hadis dikatakan paling berkahnya pernikahan itu adalah yang paling mudah maharnya. Bukan paling murah ya, tapi paling mudah. Artinya yang mudah bagi suami untuk memberikan mahar tersebut. Mahar itu bukan nilai beli untuk seorang wanita. Salah kalau ada stigma bahwa mahar ini sebagai alat atau ganti rugi kompensasi untuk ketika menikah karena kita mau beli sama wanita. Tidak, wanita itu tidak bisa dihargai. Wanita itu terlalu mahal, sangat terhormat, tidak bisa dinilai dengan materi apapun. Cuma ini adalah satu kewajiban yang perlu untuk diberikan kepada seorang wanita. Jangan salah, dalam tradisi-tradisi tertentu masih ada yang meninggikan maharnya seolah-olah ada akad jual beli gitu loh. Padahal akad nikah ini bukan akad tamlik tamalluk. Bukan memilikan, tidak. Jadi akad itu hanya lil ibahah, yang awalnya haram untuk disentuh, haram untuk diapa-apain menjadi halal, hanya lil ibahah saja, bukan untuk dimiliki. Itu dalam satu pendapat seperti itu. Karena apa? Karena kalau seandainya diibaratkan bahwa wanita itu dibeli, berarti ada
boleh dibeli, berarti kita memiliki dong. Kalau kita memiliki, kita boleh mentasarrufkan. Kita boleh menggunakan untuk disewakan, untuk dijual lagi. Kan seperti itu nanti. Kalau menjadi nanti seperti jual beli. Itu enggak seperti itu. Jadi mahar itu memang kewajiban, tapi bukan nilai beli kepada seorang wanita. Wanita itu mahal. Tidak akan ada laki-laki kalau tidak ada wanita. Tidak akan ada ulama kalau tidak ada wanita. Seperti itu. Nason kama fi nikah tasmiyah. Oke. Jadi dalam masalah sodak, dalam masalah mahar itu diklasifikasi menjadi dua. Ada kalanya tasmiyah, ada kalanya nason, ada kalanya hukman. Yang nason itu adalah ketika maharnya itu disebutkan ketika akad. Misalnya, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahri kada rupiah misalkan. Disebutkan itu namanya nason. Atau kalau seandainya tidak disebutkan, qabiltu nikahaha wa tazwijaha fulan binti fulan. Kan tidak disebutkan maharnya. Bagaimana hukumnya? Maka yang diwajibkan adalah mahar mithil. Mahar mithil itu adalah mahar yang pada biasanya diberikan kepada wanita seperti dia. Wanitanya seperti dia ini biasanya dikasih mahar berapa? Kalau orangnya cantik seperti ini, orangnya solehah seperti ini, orangnya pandai seperti ini, itu dikasih mahar berapa? Pada biasanya, mahar mithil. Atau pendapat yang kedua, mahar mithil itu juga bisa dinisbatkan kepada keluarganya. Ibunya dulu dikasih mahar berapa? Atau saudara-saudaranya, bibinya, kakak-kakaknya, itu diberi mahar berapa? Maka berikan mahar. Wasigotu dan yang terakhir berkaitan dengan rukun nikah itu adalah sigot. Ini yang penting. Sigot itu adalah ijab qabul. Ijab qabul harus benar-benar tertentu. Misalkan yang sering masyhur, ya fulan ibni fulan, angkah tuka, wazawaj tuka, alama amar Allah bihi min imsakin, apa namanya? Angkah tuka, wazawaj tuka, binti anak. Jadi angkah tuka, wazawaj tuka itu wajib hukumnya menggunakan lafaz ini atau menggunakan makna dari kedua lafaz ini. Jadi tidak harus menggunakan bahasa Arab, tapi juga menggunakan bahasa apapun yang memang maknanya adalah zawaj dan angkah tuka itu adalah maknanya. Berkaitan dengan sigot juga, ketika melakukan akad nikah, si suami yang akan melakukan qabul itu tidak cukup hanya mengatakan qabiltu, saya terima. Itu enggak cukup. Harus qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Kata nikah ini dan tazwij ini harus disampaikan. Atau saya terima nikahnya dan kawinnya. Itu kan makna kalau dalam bahasa Indonesia. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Harus itu. Kalau hanya mengatakan saya nikahkan kamu dengan anak saya bernama Fulana dengan mahar 10 gram emas dibayar tunai. Saya terima. Itu enggak sah masih belum sah. Harus saya terima nikahnya dan kawinnya. Disebutkan namanya boleh atau langsung ditakyin. Qabil nikahaha wa tazwijaha hadihi. Saya terima nikahnya dan kawinnya wanita ini. Itu juga boleh. Itu terkait dengan sigot. Kemudian ada syair di sini, ada nadom. Wal mahru was-sighatu waz-zawjani, ini bahar rojas. Wal mahru was-sighatu waz-zawjani tumal wali jumlatul arkani. Wal mahru adapun mahar, was-sighatu dan sigot, waz-zawjani dan dua seorang pasutri, pasangan suami istri. Tumal waliyu kemudian wali jumlatul arkani ialah sejumlah rukun-rukun nikah. Rukun-rukun nikah dalam
bait ini dikatakan mahar, sigot, suami istri, kemudian wali, ada 5. Ini adalah nadom yang disampaikan atau ditulis oleh Abu Bakar Muhammad bin Asim Al-Maliki dari madhab Maliki dalam kitab Tuhfatul Hukam fi Nukatil Uqud wal Ahkam. Ada kitabnya. Jadi wal mahru wasigatu wazaujani ini bukan bagian dari Ibnu Yamun, bukan nadomnya Ibnu Yamun, bukan, tapi ini nadomnya Abu Bakar Muhammad bin Asim Al-Maliki dari madhab Maliki. Lakin qala Al-Khattab rahimahullah, kemudian lakin akan tetapi qala berkata Al-Khattab, siapa Khattab? Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Al-Maliki. Itu nama aslinya. Rahimahullah, semoga merahmati siapa Allahu kepada Al-Khattab. Al-dhahiru anna zauja wa zaujata ruknani. Adapun yang dhahir, anna zauja wa zaujata, sesungguhnya adapun suami dan istri, ruknani adalah 2 rukun. Kenapa? Li'anna haqiqatan nikahi innama tujadu bihima. Karena sesungguhnya hakikat nikah innama tujadu hanyalah dijumpai bihima dengan suami istri. Jadi secara dohir suami istri itu adalah rukun nikah. Jelas, karena tidak akan ada nikah kalau tanpa ada suami, kalau tanpa ada istri. Gak mungkin mau menikah tapi hanya ada suami. Atau sebaliknya hanya ada istri. Suami istri itu adalah menjadi rukun dalam nikah. Ini ittifaq madzhabil arba. Wal waliyu wasigatu, wal wali wasigatu, adapun wali wasigatu dan sigat, yaitu ijab qabul syartani adalah 2 syarat. Ai artinya li khurujihima, karena tidak masuknya keduanya, wali dan sigat itu tidak masuk andati nikahi dari esensi nikah. Kemudian dimasukkan rukun atau wali dan sigot. Itu dimasukkan dalam rukun. Maka katanya di sini menurut Al-Khattab dari madhab Maliki, ini enggak layak kalau dijadikan sebagai rukun. Ini lebih tepatnya dijadikan sebagai syarat. Maknanya sih sama-sama harus dipenuhi. Baik syarat ataupun rukun harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka tidak sah nanti nikahnya. Tapi tidak pantas kalau dijadikan sebagai rukun, lebih pantasnya dijadikan sebagai syarat. Sama halnya dengan misalkan contohnya sholat. Dalam sholat itu wudhu dijadikan sebagai syarat. Tidak pantas kalau wudhu itu berada atau dijadikan sebagai rukun. Kenapa? Karena wudhu berada di luar sholat. Rukun sholat itu ya dari takbiratul ihram, dari niat, takbiratul ihram, baca al-fatihah dan seterusnya. Itu rukun. Karena berada dalam rangkaian satu ibadah. Sementara wudhu itu berada di luar sholat, sehingga tidak layak kalau dia dijadikan sebagai rukun. Pun demikian dalam bab nikah, wali itu tidak layak, yang baiknya dijadikan sebagai syarat. Itu katanya Al-Khattab. Termasuk dengan sigot juga, itu sebagai syarat, bukan sebagai rukun. Wa amma sidaku wa syuhudu fala yanbaghi adduhuma minal arkani. Adapun sidak, adapun mahar wa syuhudun dan saksi, fala yanbaghi adduhuma, maka tidak selayaknya adduhuma apa menjadikan keduanya sodak dan syuhud minal arkani walam nasyuruti. Tidak layak dijadikan sebagai rukun dan juga tidak layak dijadikan sebagai syarat. Oh, ini berbeda. Oh ya, ternyata yang kita bahas sekarang ini adalah menikah menurut versi madhab Maliki, bukan menurut versi madhab Syafi'i. Karena kalau dalam Syafi'iyah itu rukun nikah juga ada 5. Ada suami, istri, wali, sigot, dan 2 orang saksi. Jadi saksi itu dijadikan sebagai rukun. Sementara di sini enggak. Memang terkait dengan syahid, 2 orang saksi, ittifaq 3 madhab selain Maliki, yaitu dari madhab Syafi'iyah, Hanabilah, dan Ahnaf. Ya, Ahnaf ada 3, itu sepakat bahwa saksi itu menjadi rukun dalam nikah, harus ada di dalam akad nikah, hadir ketika proses akad. Tapi beda dengan Malikiyah. Dalam madhab Maliki bahwa wajib ada syahid, ada saksi, iya, tapi tidak wajib hadir ketika proses akad nikah. Itu hanya sunnah saja.
Yang wajib itu ketika mau ketika saya tidak menduhulkan dia menonton, tidak, artinya kita menyampaikan daripada dua orang saksi. Itu perbedaannya. Makanya di sini dalam kitab ini Qurratul Uyun ini tidak dijadikan saksi sebagai rukun, dan juga tidak berhak atau tidak layak dia dijadikan sebagai syarat. Alasannya kenapa? Liwujudun nikahi bidunihima, karena adanya nikah tanpa ada sodak dan tanpa ada saksi. Jadi nikah itu boleh tidak, madhab Maliki. Li'annal mudirra isqat, sesuatu yang terdesak dalam kondisi emergensi, isqatus sodaki ialah menggugurkan sodak, waddukhuli bila syuhudin, menggugurkan duhul tanpa ada saksi. Karena kalau seandainya dijadikan syarat, kalau seandainya dijadikan sebagai rukun, kan harus ada tuh. Kalau seandainya harus ada, ketika tidak ada, maka kan nggak sah. Nikahnya nggak sah. Sementara tidak seperti itu. Kita bisa menikah walaupun tanpa ada mahar. Kita masih bisa menikah walaupun tanpa ada seorang saksi. Begitu kata Imam Maliki. Sehingga tidak layak dijadikan sebagai rukun dan juga tidak layak dijadikan sebagai syarat. Insyaallah. Waqad nadama al-alamatu al-muhaqqiqu. Dan sungguh menadamkan siapa al-alamah yang sangat alim, al-muhaqqiqu yang muhaqqiq, yang tahqiq, Abu Abdullah Sayyidi Muhammad bin Al-Faqih Al-Mudarrisi. Abu Abdullah Sayyidi Muhammad bin Al-Faqih Al-Mudarrisi. Sayyidi Muhammad bin Al-Faqih Al-Allamah Abil Qasim bin Saudah rahimahullahu ma istadharahul Khattab. Sesuatu yang menjelaskan kepada ma Al-Khattabu, siapa Al-Khattab, rahimahullahu biqaulihi, semoga Allah merahmatinya, biqaulihi dengan perkataannya Khattab. Jadi lagi-lagi ini ada syair. Inna nikaha hukmuhun nadu ala ma saha min madhhabina wa nukila ruknahu zawjani wa syartuhu wali wa sigatun la ghairu fil muhassali. Inna nikaha, sesungguhnya adapun nikah, ini bahar rojas juga. Hukmuhu ialah adapun hukumnya nikah, an-nadu adalah sunnah. Hukumnya nikah itu adalah sunnah menurut Al-Khattab, menurut Imam Maliki, menurut madhab Imam Maliki. Alama berdasarkan keterangan soha yang sohi, apa ma min madhabina, dari madhab kita yaitu Al-Maliki, wa nukila, dan sebagaimana dinukil apa ma. Sebagaimana dinukil, sebagaimana madhab kita dari Al-Malikiyah, bahwa hukum dari menikah itu adalah sunnah. Ruknahu, adapun rukunnya nikah, zaujani adalah dua orang istri. Jadi hanya dua, yaitu dua istri. Wa syartuhu, adapun syaratnya nikah, waliyun adalah seorang wali, wa sigatun, dan sigat ijab kabul. La ghairu fil muhasali, tidak ada yang lain yang bisa didapat. Artinya cukup ini saja. Tidak ada syarat tambahan, tidak ada rukun tambahan. Wa syahidani syartu fid dukhuli wal mahru tardiyun 'alal maquli wa syartu isqatis sadaqi yajri 'ala fasadil mahri duna hajri. Wa syahidani, adapun dua orang saksi, asyartu ialah syarat, fid dukhuli, dalam dukhul. Jadi dua orang saksi itu menjadi syarat ketika mau mendukhul, bukan ketika akad, menurut versi Imam Madhab Maliki. Wal mahru tardiyun 'alal maquli, dan adapun mahar tardiyun adalah bersifat tardi, juga dikategorikan sebagai syarat 'alal maquli menurut satu pendapat. Mahar juga dijadikan sebagai syarat menurut satu pendapat. Wa syartu isqati sadaqi yajri 'ala fasadil mahri duna hajri. Adapun syarat menggugurkan sodak, yajri ialah berlaku 'ala fasadil mahri, atas rusaknya mahar, duna hajri, bukan larangan. Jadi mahar atau sodak itu bisa gugur juga, bisa gugur bahkan seluruhnya, bisa fasad. Kalau kita menikahi, ada fulan menikahi fulana, masih belum dikumpuli, kemudian cerai, bagaimana? Maka gugur nisful mahar, separuh maharnya gugur. Yang wajib berapa? Separuh yang wajib. Tapi ada yang kemudian fasad. Bagaimana kasusnya ketika ada fulan menikahi fulana?
Setelah menikah ternyata dia si fulana dia keluar dari Islam. Bagaimana? Maka gugur semua maharnya. Maharnya menjadi fasad. Sudah tidak ada lagi kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan mahar sedikit pun. Hadzal ladzi sahhahahu an-naqadu wa kullu dhi hija lahu munqadu. Hadza adapun ketentuan ini yang sudah dijelaskan dalam bait ini, alladzi ialah pendapat sahhahahu yang mensahihkanhu kepada alladzi an-naqadu siapa pakar ulama, pakar orang alim, dia mensahihkan wa kullu dhi hija dan setiap orang yang memiliki akal. Setiap orang memiliki akal juga memiliki pendapat yang sama, katanya seperti itu. Lahu yang ialah bagi dihija mungqadun adapun pijakan. Orang-orang yang memiliki pijakan itu juga sependapat bahwa ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan tadi itu adalah benar, sahih. Hada waqad urada fil haddi 'ala nikahi wa targhibi fihi wallahu a'lam bisawab. Terkait dengan lanjutannya ini sudah kita masuk pada motivasi-motivasi dan anjuran untuk menikah. Jadi untuk pada kesempatan malam ini kita membahas tentang rukun-rukun nikah saja. Baik, sudah hampir menit ya. Saya buka pertanyaan, barangkali ada teman-teman, kawan-kawan yang ada mau dipertanyakan terkait dengan rukun-rukun nikah, saya persilahkan. Ada? Bagaimana teman-teman? Masih ada yang mau dipertanyakan atau udah dianggap cukup? Nggak ada ya? Mungkin bisa lewat chat. Ya, mungkin bisa dicukupkan dulu. Oke, karena nggak ada pertanyaan ya, kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan akhir majelis. Kita berharap semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang nafi dan barokah. Dan bagi yang sudah cukup umur, semoga bisa dilekaskan. Dan yang masih belum cukup umur, yang masih dalam proses kuliah, semoga diberikan kesabaran, diberikan ketabahan untuk fokus dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya.